Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina butuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. الحديث أو كما قال. فضيلة المكرم والمحترم, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap kepengurusan PT BNS Nusa Lestari STT Desa Rotan Semelur, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya muliakan kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya hormati dan saya muliakan kepada segenap pemerintahan desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangeran. Wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Rotan Semelur. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam memimpin kita desa Rotan Semelur menjadi desa yang aman, tentram, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena kata para ulama, peran pemerintah itu di satu tempat sangat penting. Ada dua orang, kata para ulama, yang dua ini apabila baik dalam satu kampung, satu tempat, maka seluruh tempat, seluruh kampung akan menjadi baik. Nah ini ibu-ibu, bapak, dua orang ini, dua kelompok ini kalau baik, satu kampung menjadi baik. Apa dua orang tersebut? Yang pertama adalah para ulama dan juga para umara, tokoh-tokoh agama. Yang kedua adalah pemerintah di tempat tersebut. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ada ulama, harus ada pemimpinnya. Pemimpin juga harus senantiasa merujuk kepada
para ulama. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baiknya pemimpin apapun dia, kepala desa, camat, presiden sekalipun, siapa yang paling bagus, yang paling baik kata Rasulullah adalah ya'tunal ulama, seorang pemimpin yang sering datang kepada ulama. Dia tidak melakukan satu hal kecuali bertanya kepada para ulama, datang kepada para ulama, minta fatwa kepada para ulama. Nah, ini kata Rasulullah, pemimpin yang paling baik, yang menggandeng para ulama. Kemudian juga yang saya hormati dan saya muliakan kepada para hadirin hadirat muslimin wal muslimat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga pimpinan Majelis Al-Hijrah, Bang Roni, Bang Boni, alhamdulillah. Ya. Di pemuda-pemuda ini memang harus punya visi misi ke depan, terutama di bidang agama. Karena kata para ulama, syababukal yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang ini, kata para ulama, adalah pimpinan masa depan. Satu tempat, satu daerah itu dilihat dari pemuda-pemudanya. Apabila pemudanya adalah pemuda yang menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang cinta kepada Habibana Muhammad, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin ke depan daerah tersebut akan menjadi daerah yang aman dan tentram. Karena di mana-mana pemuda adalah sesuatu kelompok yang bisa menimbulkan satu keluar biasaan di satu tempat. Jadi sama Bapak Bang Ulan, kita juga di Tembilahan ada satu majelis, satu komunitas namanya Pejuang Subuh Tembilahan. Mungkin Bapak tahu. Nah, itu salah satu komunitas yang memadukan para pemuda-pemuda yang ada di Tembilahan. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita mendatangkan ulama-ulama Indonesia, termasuk Ustadz Abu Somad yang kemarin datang ke Pulau Burung Guntung, yang termasuk panitia yang membawa ke sini adalah teman-teman kita Pejuang Subuh Tembilahan. Jadi mudah-mudahan ke depan Majelis Al-Hijrah ini bisa kita sambungkan dengan Pejuang Subuh. Tidak ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama membina para pemuda. Para pemuda kita jadikan pemuda yang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan kepada para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, guru-guru kita yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu nama beliau. Hadirnya beliau semua di sini menjadi sebab keberkahan dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya para ulama, adanya orang-orang yang paham dalam ilmu agama adalah sebab dicegahnya turunnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, mungkin ibu-ibu bapak pernah mendengar seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, laulal ulama lasarun nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena tokoh-tokoh agama di satu tempat, kalau bukan karena para ulama di satu kampung, maka manusia akan menjadi seperti hewan. Ini kalau tidak ada ulamanya di satu kampung, tidak ada para guru-guru agama di satu kampung. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di satu kampung itu ada ustadz atau ustadzah, walaupun dia ngajar ngaji anak kita, perhatikan dengan sungguh-sungguh, buat dia itu betah tinggal di kampung kita. Karena kalau tidak ada ustadz, tidak ada guru ngaji, tidak ada para ulama, kampung tersebut menjadi kampung yang suram. Kalau orang bilang itu tidak ada cahaya, lampunya ada, cuma cahaya keimanan,
cahaya cinta kepada Rasulullah itu tidak ada. Nah, makanya kalau ada ustazah atau guru-guru ulama yang ada di satu kampung, perhatikan mereka semua. Nah, karena sebab mereka Allah turunkan keberkahan rahmat kita di satu tempat. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan, ini kenapa kita ini dianjurkan memuliakan, menghormati orang alim. Jadi kalau ada orang alim, para ulama, itu wajib dihormati. Ada satu perkataan dari seorang ulama yang disebutkan dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Jadi kitab disebutkan barang siapa yang ingin anaknya itu menjadi orang alim, anaknya itu menjadi orang soleh dan solehah. Ya, siapa yang tidak ingin anak jadi orang alim? Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi orang soleh dan solehah? Semua kita, harapan kita adalah punya anak ini anak yang baik, alim, hafiz Quran, berbakti kepada orang tuanya. Caranya, kata para ulama, supaya anak kita ini nanti sudah besar menjadi orang alim, hafiz Quran, kemudian seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Caranya adalah dengan menghormati para ulama, mencintai para ulama. Jadi ibu-ibu, itu rahasianya. Kalau ada orang alim, para ulama di tempat kita, hormati mereka. Ya, hormati mereka. Kalau nanti anak kita ingin menjadi seperti mereka, hormati para ulama. Kemudian yang saya hormati juga dan saya muliakan kepada segenap masyarakat Pondok Lembayung Nusa Lestari STT, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangeran. Alhamdulillah, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita dimudahkan oleh Allah, hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin hadirnya kita di sini, langkah kaki kita, bentuknya kita di sini tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu indah rupa parasnya, seorang nabi yang tidak bisa disifati sifatnya saking bagusnya sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu amalan yang ringan, cuma besar keutamaannya. Nah itu ibu-ibu, bapak, amalannya ringan, cuma menggerakkan lidah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ringan, tidak sampai sedetik mungkin sholawat, cuma pahalanya, keutamaannya, fadilahnya sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, Simtud Duror, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid yang tadi kita baca, beliau menyebutkan di antara keutamaan orang yang bersolawat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu rawi yang awal-awal kita baca. Apa artinya? Al-jannatu, surga, wa na'imuha, dan semua kenikmatan-kenikmatan surga. Mungkin tahu kita
dengarkan apa itu surga. Itu semua kenikmatan isinya. Itu surga. Tidak cukup surganya, wa na'imuha, dan kenikmatan surga. Sa'dun liman yusolli, itu dipersiapkan, kata Habib Ali Habsyi, dihadiahkan, dipersiapkan liman yusolli, kepada siapa? Kepada orang yang bersolawat, wa yusallim alaih, dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, bapak, besar tidak keutamaan sholawat. Dipersiapkan bagi orang yang senang bersolawat, senang bersalam kepada Rasulullah. Yang dipersiapkan adalah surga dan kenikmatannya. Berbicara tentang surga ini, ibu-ibu, bapak, siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua kita ini ingin masuk surga, ya, Bang Wan. Yang tua, yang muda, ibu-ibu, bapak, pasti semuanya ingin masuk surga. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan ada 4 golongan, kata Rasulullah. Yang 4 golongan ini justru dirindukan oleh surga. Nah, ini ibu-ibu, bapak, kalau orang biasa dia yang ingin masuk surga. Cuma 4 golongan ini, 4 kelompok ini justru dirindukan oleh surga. Nah, hebat berarti 4 orang ini. Siapa 4 golongan ini? Saking hebatnya sampai surga minta kepada Allah, ya Allah, masukkan 4 golongan ini ke dalam surga. Aku rindu ya Allah, mereka ini masuk ke dalam surga. Nah, sedikit kita bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 golongan. Yang 4 kelompok ini sangat dirindukan oleh surga Allah. Mudah-mudahan kita masuk satu dari yang 4. Kalau bisa keempat-empatnya ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini ada juga dalam kitab Duratun Nasihin kalau ingin melihat, riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu, kata Rasulullah, merindukan 4 golongan manusia. Nah, ini 4 golongan manusia dirindukan oleh surga. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Nah, ini 4 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah, siapa yang dirindukan oleh surga? Hebat betul orang ini. Apa amalannya? Apa ibadahnya? Sehingga surga yang begitu nikmat, begitu indah, merindukan 4 golongan ini. Siapa yang paling pertama? Talil Quran. Nah, itu ibu-ibu, bapak, apa artinya? Orang yang senang sering membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Siang dia baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, ya, pagi baca Al-Quran. Al-Quran itu menjadi kesenangan, hobinya, dibaca di keseharian hidupnya. Nah, jadi orang sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan TikTok. Justru mereka ini sibuknya dengan Al-Quran. Memang di akhir zaman ini, kata para ulama, sangat sedikit orang yang perhatian dengan Al-Quran. Nah, nanti semakin sedikit, kata para ulama, sampai Al-Quran hanya tinggal tulisan, tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bagaimana caranya? Cara untuk bisa membaca Al-Quran, tentunya kita pelajari dulu Al-Quran. Tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali belajar dulu Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran, mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi belajar Al-Quran. Yang tua, yang muda, jangan malu-malu. Kalau sudah umur 40 tahun misalnya belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Datangi guru-guru Quran, datangi ke rumahnya, belajar. Jangan malu. Bawa makanan, misalkan itu menghadiahkan guru.
Kalau bisa bawa 1 ekor ayam. Gak usah. Karena ada pengalaman, ini cerita yang nyata ibu-ibu, bapak-bapak. Di Tembilahan itu, ya kita kenal ada seorang, kita nggak usah sebut namanya. Beliau sudah tua, belajar Al-Quran umur 50 tahun kalau nggak salah. Itu di Tembilahan. Sekarang punya majelis, bisa baca habsi. Padahal beliau itu belajar Quran umur 40 tahun ke atas. Kurang lebih 11 atau 10 tahun baru hafal baca Al-Quran. Ini karena beliau tidak punya sifat malu. Yang penting beliau bisa baca Al-Quran. Sekarang beliau punya majelis taklim. Siapa tahu dulunya tidak bisa ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran bisa sehingga sekarang punya pengajian. Bukan beliau yang ngajar orang lain. Beliau biasanya baca hafsi. Nah, itu belajarnya Pak umur 40 tahun ke atas. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saat ini masih kurang lancar ngaji Al-Quran atau belum bisa, datangi guru-guru ngaji. Ya, jangan sampai kita ketinggalan dengan keutamaan fadilah orang yang membaca Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran ini, kata Rasulullah, pahalanya itu besar. Misal kata Rasulullah dalam hadis, kalimat alif lam mim itu bukan dihitung 3 huruf, enggak, 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Per hurufnya 10 kebaikan, kata Rasulullah. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran setiap hari selembar, berapa ratus kebaikan yang kita dapatkan. 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca itu 10 kebaikan yang dibalas oleh Allah. Ya, jadi kunci pertamanya kalau mau baca Al-Quran, belajar dulu. Belajar, kalau sudah bisa, ini hukumnya iqlab, ikhfa, izhar, yang panjang mana, yang pendek mana, baru kita baca Al-Quran. Gitu. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang nanti dirindukan surga adalah orang yang senang, sering membaca Al-Quran. Ya, setelah maghrib, setelah maghrib itu kita isi kalau bisa dengan baca Al-Quran. Kita lihat orang-orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu kan setelah maghrib itu kita keluar rumah, dengar di rumah sebelah sini baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rumah sebelah baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Rumah sebelah lagi baca Idza waqa'atil waqi'ah. Itu orang-orang dulu. Makanya orang-orang dulu hidupnya barokah. Kenapa? Waktu maghrib dan diisi dengan baca Al-Quran. Nah, cuma kalau zaman sekarang di mana-mana keadaan zamannya. Kalau setelah maghrib itu kita keluar, yang kedengaran suara apa, ibu-ibu, bapak? Suara TV. Ya, ini suara TV, lebih keras suaranya. Sebelah sini suara musik-musikan. Kalau bisa waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang paling bagus, diisi dengan membaca Al-Quran. Nah, itu ibu-ibu, bapak. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang dirindukan oleh surga? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah wahafizul lisan. Yang pertama tadi kalau tidak termasuk itu mudahan yang nomor 2. Siapa itu yang nomor 2? Yang nomor 2 kata Rasulullah yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bukan lisannya diikat pakai tali, enggak. Dijaga dari perkataan yang jelek, perkataan yang menyakiti hati saudaranya. Dia tidak bicara, tidak mengeluarkan ucapan kecuali dipikirkan dulu. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak. Karena lisan ini lebih tajam dari pedang. Kalau sudah keluar kata-kata pedasnya, nah itu bisa membelah, bukan diri yang dibelah, tapi hati yang dibelah. Nah, makanya kalau orang yang bisa menjaga lisannya, itu dapat keutamaan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3,
yang dirindukan surga adalah wa mut'imit ta'am. Apa artinya? Orang yang suka, senang memberi makan kepada saudaranya yang kelaparan. Nah, ini ibu-ibu, bapak, ini yang mampu. Kalau nggak mampu ya keluarga kita dulu, kita biayai keluarga kita, anak kita. Kalau sudah keluarga, anak kita, baru tetangga kita, saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini orang ini dia senang kalau ada makanan lebih diberikan kepada saudara-saudaranya yang kelaparan. Nah, jadi jiwa sosialnya besar, termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir kata Rasulullah alaihi wasallam, yang nomor 4 golongan yang dirindukan surga adalah wasaim fi syahri Ramadan. Nah, ini belum, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang nomor 4 ya, berpuasa, puasanya itu sempurna, cuma tidak apa ya, puasanya itu puasa zahir juga puasa dari maksiat daripada Allah. Ya, puasa di bulan Ramadan dengan melengkapi, menyempurnakan puasanya, nah itu akan dirindukan nanti oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ngantukkan kan ibu-ibu? Atau lapar? Lapar lah ibu-ibu? Bentar lagi sampai jam berapa? 12 ya. Ini kalau lapar nih ibu-ibu, itu kalau Abu Nawas tuh ibu-ibu, kalau lapar tuh dia senang. Ya bapak, kalau Abu Nawas, kan Abu Nawas tuh orangnya suka bercanda. Ada yang mengatakan dia seorang wali, ada yang mengatakan orang biasa. Aslinya itu Abu Nawas namanya. Kalau Abu Nawas tuh kalau lapar ibu-ibu dia senang, awal dia. Kalau kenyang dia sedih. Apa sebabnya? Kalau dia lapar, kenapa dia senang? Karena kata Abu Nawas, nanti pasti aku kenyang. Ini Abu Nawas. Jadi kalau dia pas perut lapar itu dia senang. Kenapa? Karena nanti pasti dia akan kenyang. Kalau dia kenyang, sedih dia. Kenapa? Nanti dia akan lapar. Ini Abu Nawas. Jadi kalau kita saat ini mungkin lapar, senanglah seperti Abu Nawas. Nah, tidak lama lagi akan makan. Lama lagi akan makan. Kalau yang kenyang kan untuk apa lagi makan? Karena sudah kenyang. Nah, itu ibu-ibu. Kembali ke inti daripada acara kita adalah memperingati peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan di bulan yang disebut dengan bulan apa ibu-ibu? Bulan Rajab atau Sa'ban. Kadang-kadang ada yang tidak tahu bulan Arab. Bulan itu apa? Januari, Februari, Maret sampai Desember. Dan kita malu kalau ada orang Islam tidak hafal, tidak tahu urutan bulan Hijriyah. Makanya anak-anak yang kecil-kecil itu ajari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu diajari. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu urutan bulan Hijriyah. Jadi Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan pada bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan. Tadi ayatnya sudah kita sebutkan di awal tadi. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna idatasyuhur indallah isna asyar. Nah, ini dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu mempunyai 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardi, kitab yauma khalaqas samawati wal ardi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakan 12 bulan. Nah, yang disebut tadi Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Minha arba'atu hurum dalam Al-Quran. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, disebut dengan bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan mulia. Kenapa disebut bulan mulia? Karena di bulan ini kata para ulama, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah.
Berbuat baik kepada orang tua digandakan oleh Allah, puasa digandakan pahalanya oleh Allah, istighfar diperbanyak digandakan pahalanya oleh Allah. Itu mengapa 4 bulan ini disebut bulan-bulan mulia. Apa 4 bulan tersebut? Disebutkan dalam tafsir ayat ini, 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulannya adalah bulan yang saat ini kita berada, yakni bulan Rajab. Nah, jadi ibu-ibu, bulan Rajab ini bulan mulia. Jangan sampai kita keluar dari bulan Rajab tidak kita isi dengan ibadah yang lebih daripada bulan-bulan lain. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul sholawat, wa Ramadan syahrul Quran. Nah, ini ibu-ibu bapak yang perlu kita perhatikan, bahwasanya di bulan Rajab ini adalah bulan memperbanyak istighfar, kata para ulama. Nanti di bulan Sya'ban kita dituntut diperbanyak sholawat kepada Rasulullah, dan nanti di bulan Ramadan kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi di bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah innahu kana ghafara. Bahkan ada ulama menyebutkan dalam satu kitab ada yang disebut dengan istighfar Rajab. Nah, ini ibu-ibu bapak, jadi ada istighfar yang khusus diamalkan di bulan Rajab. Nah, ini disebutkan keutamaan dan fadilahnya, namanya istighfar Rajab. Man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal asyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam tamassanar lahu jildan. Nah, ini ibu-ibu bapak, ini penting karena istighfar ini hanya diamalkan di bulan Rajab dan fadilah keutamaannya sangat besar. Apa kata para ulama? Barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab, yang hari ini kita masuk tanggal 9 Rajab. Jadi siapa yang tiap hari bulan Rajab beristighfar dengan istighfar kalimatnya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Nah, istighfar itu banyak ibu-ibu bapak. Istighfar itu kalimat kita minta ampun kepada Allah, itu namanya istighfar. Nah, cuma istighfar bulan Rajab yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya adalah kalimat Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Nah, kita sering dengar mungkin dari penceramah, dari para ustadz. Kapan baca istighfar ini? Bil ghadati wal asyi, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, itu ibu-ibu. Jadi sholat subuh dulu, jangan tidak sholat subuh. Ya, sholat subuh dulu, sholat subuh. Kemudian setelah baca wirid, baca istighfar ini. Pendek bu, pendek. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali membacanya? Sab'ina marrah, 70 kali. Sebentar, tidak sempat 10 menit. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Apa keutamaannya kata para ulama? Fadilahnya, sehingga para ulama itu menganjurkan kita membaca istighfar bulan Rajab ini. Lam tamussanar lahu jildan, ini kata para ulama, jasadnya, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, itu ibu-ibu, besar tak keutamaannya? Besar. Jasadnya, tubuhnya ini tidak akan disentuh api neraka. Maksudnya dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, cuma jangan salah paham ibu-ibu bapak. Setelah baca istighfar ini ntar tidak sholat lagi. Ini salah paham. Setelah baca istighfar ini, udah katanya aku udah baca istighfar, tidak mungkin masuk neraka. Ini salah paham.
Maksudnya jasadnya, kulitnya tidak disentuh oleh api neraka, kata para ulama, adalah ketika dia mengamalkan istighfar ini setiap hari pagi dan sore 70 kali, itu hatinya, kata para ulama, akan dibuka oleh Allah untuk senantiasa mudah beribadah kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Kemudian hatinya akan ditutup oleh Allah untuk melaksanakan maksiat. Nah ini, itu kan karena gara hatinya ini dibuka melaksanakan ibadah, dia jauh dari maksiat, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya itu dengan mengamalkan istighfar ini. Jadi hatinya itu dibuat senang, dibuat ingin senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, kalau bisa ibu-ibu bapak diamalkan pagi setelah subuh dan sore setelah asar. Doanya Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan Rasulullah di bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di kota Palestina. Itu dalam waktu sepertiga malam. Nah, itu sepertiga malam. Padahal kata ulama dan orang-orang yang pernah mengukur jarak perjalanan antara Mekah ke Palestina, itu kalau naik onta selama 3 bulan perjalanan. Itu ibu-ibu bapak. Jadi kalau naik onta itu perjalanan selama 3 bulan. Itu ditempuh oleh Rasulullah sepertiga malam. Sepertiga malam. Inilah kuasa Allah, takdir, kuasa, kemampuan Allah itu menjalankan hambanya. Jadi sepertiga malam, kemudian naik ke atas lagi. Sebelum subuh Rasulullah sudah kembali ke Mekah. Kemudian yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ada pelajaran berharga yang kita ambil ibu-ibu bapak. Mengapa Rasulullah diisrakan, diperjalankan dari masjid ke masjid? Ya kan bapak, dari Masjidil Haram itu masjid, menuju Masjidil Aqsa juga masjid. Mengapa Rasulullah itu tidak dari gunung ke gunung misalnya, atau dari satu rumah ke rumah, tetapi Rasulullah itu diisra mi'rajkan mulai dari masjid yang ada di Mekah namanya Masjidil Haram, menuju masjid yang ada di kota di Palestina namanya Masjidil Aqsa. Nah, ini ada hikmah tersendiri kata para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih masjid sebagai tempat awal perjalanan Rasulullah? Nah, makanya kita cocokkan dengan tema kita. Temanya betul, meneladani jejak Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pemersatu ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi masjid ini adalah satu tempat yang menjadi tumpuan kita, ibarat seperti itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis, sebaik-baik tempat di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah masjid. Nah, makanya masjid itu dipilih oleh Allah sebagai tempat pertama kali perjalanan Rasulullah menuju Isra Mi'raj. Kenapa? Karena masjid ini tempat yang terbaik di dunia, tempat yang terbaik, terbagus. Orang kalau ingin melihat seseorang itu baik atau buruk, lihat apakah dia senang ke masjid. Lihat, perhatikan. Kalau dia senang ke masjid, orang yang menghidupkan masjid, insya Allah orang ini adalah orang yang baik. Bukan kita yang mengatakan, di Al-Quran disebutkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini dapat langsung jaminan daripada Allah. Yang memakmurkan masjid, senang ke masjid, adalah orang yang dapat kesaksian dari Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga masjid disebutkan dalam hadis
Ya, jadi masjid ini memang seharusnya kita jangan lepas dari masjid, terutama bapak-bapak. Ya, kita ramaikan masjid, kita ramaikan. Masjid satu tempat, satu kampung, kalau ramai, makmur masjidnya, kita yakin kampungnya itu kampung yang makmur. Tapi kalau ada masjid satu kampung, walaupun masjidnya biasa, tidak bagus, itu biasa saja masjidnya, cuma makmur jamaahnya, kita yakin kampung tersebut, tempat tersebut adalah tempat yang makmur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para laki-laki. Nah, kalau laki-laki, bapak itu dianjurkan sholat di masjid, yang sampai masjidnya kosong. Nauzubillah min dzalik. Kalau masjid kosong, dosanya sekampungan. Sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau masjidnya kosong, makanya kalau ada yang merawat masjid, menjaga masjid, itu digaji yang besar. Kenapa? Tugas tanggung jawabnya besar. Kalau di masjidnya kosong, nggak ada yang ngisi, kita kena satu kampung. Ya, apalagi laki-laki, orang yang kalau sudah senang dengan masjid, cinta dengan masjid, itu dapat keutamaan besar daripada Allah. Ya, Bapak, jadi mudah-mudahan kita ini ada cinta dan kaitan dengan masjid. Apa di antara keutamaannya? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan akan ada 7 golongan manusia, kata Rasulullah. Sab'atun yuzilluhullahu yawma zilla ila zilluh. Nah, ini Bapak, nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu panas luar biasa. Kalau ini kan panas juga ya, lumayan panas. Itu sudah pakai payung nih, terasa panas. Nanti di padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala kita. Nah, itu luar biasa seperti apa panasnya. Kalau sekarang aja matahari itu jaraknya jutaan kilo, mungkin miliaran kilo, masih terasa panas di tempat kita. Apalagi di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu dalam hadis disebutkan matahari sejengkal dari kepala kita. Lalu ketika matahari sejengkal dari kepala kita itu, keadaan manusia sangat-sangat luar biasa menyedihkan, kata para ulama. Ada orang yang kepalanya itu mendidih, bisa kita bayangkan saking sakit panasnya. Ada yang keringatnya itu sampai ke pusatnya, tenggelam saking panasnya. Nah, cuma kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang di saat itu akan mendapatkan naungan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di padang mahsyar kepanasan, 7 kelompok ini dapat naungan langsung dari Allah. Di antara yang 7 ini siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Nah, ini yang kita ambil. Adalah seorang laki-laki yang mana hatinya cinta terikat dengan masjid. Nah, ini Bapak-bapak. Jadi untung kalau ada orang laki-laki yang senang ke masjid, keluar dari masjid niatnya ingin kembali ke masjid lagi, niat 5 waktu sholat di masjid, ada apa-apa dia iktikaf di masjid, senang menghidupkan masjid. Nah, yang seperti ini kata Rasulullah, di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak peristiwa yang dijumpai oleh Rasulullah. Kalau kita ceritakan peristiwa Rasulullah di Isra Mi'raj kan mungkin panjang ibu-ibu bapak. Waktunya mungkin tidak sempat kalau diceritakan semua. Beliau naik bertemu dengan iblis, yang bertemu dengan di langit pertama bertemu seperti ini, kedua seperti ini. Nah, itu banyak ceritanya. Jadi kita singkat ibu-ibu bapak. Isra Mi'raj ini. Rasulullah diperlihatkan ketika Isra Mi'raj dengan berbagai macam keadaan di dalam neraka. Untuk apa para ibu-ibu bapak? Untuk bisa mengambil pelajaran agar kita ini mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang ada di dalam neraka.
Kemudian ketika Rasulullah SAW berdiri di pintu neraka, dalam hadis, dia berdiri di pintu neraka. Apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah melihat pemandangan keadaan seseram seperti ini, kata Rasulullah. Ketika beliau berdiri di pintu neraka, ketika Isra Mi'raj, beliau naik ke atas melihat neraka, keadaan-keadaan dalam neraka. Ketika di pintu neraka, beliau melihat keadaan yang sangat mengerikan, mengenaskan. Kemudian Rasulullah melihat di dalam neraka, ternyata yang paling banyak penghuninya adalah, kira-kira siapa, ibu-ibu atau bapak? Kan cuma dua, laki-laki atau perempuan. Kaget Rasulullah, ternyata yang dalam neraka yang paling banyak adalah, ibu-ibu jawab sendiri, para perempuan. Jadi ibu-ibu jangan ini dulu, kita ambil pelajaran. Pelajaran mudah-mudahan tidak termasuk yang banyak itu, tidak termasuk yang dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa sebabnya kenapa ibu-ibu perempuan yang banyak di dalam neraka? Nah, kan itu ibu-ibu ya, bapak. Sebabnya itu apa? Tidak mungkin langsung masuk ke dalam neraka, tentu ada sebabnya. Apakah kata para sahabat dia kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah, mereka beriman kepada Allah. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan, mereka yakfurnal ashir, mereka menyakiti, kufur, menyakiti ya kepada ashir itu suami. Nah itu ibu-ibu, mengganggu hati suami, tidak taat kepada suami, dan tidak mensyukuri kebaikan dari seorang suami. Alhamdulillah kalau bapak dapat pembelaan hari ini. Itu. Jadi itu gara-garanya, gara-gara perempuan itu banyak dalam neraka adalah gara-gara menyakiti, tidak patuh dengan seorang suami. Makanya ibu-ibu di akhir zaman ini banyak suami-suami takut istri. Ya enggak ibu-ibu? Bukan suaminya yang takut, istrinya garang, istrinya galak. Akhirnya suami-suami yang takut kepada istri. Seharusnya apa? Istri-istri takut kepada suami. Cuma karena istrinya ini galak, istrinya sering marah-marah, akhirnya suami yang takut kepada istri. Banyak hati-hati ibu-ibu. Kita ini cari cara jalan untuk menyenangkan hati suami. Nah, karena surganya ibu-ibu itu berada di suami, berada pada suami. Kayak apapun suami ibu-ibu, ya orangnya mungkin gini seperti itu, ya tetap suami ibu adalah surga bagi ibu. Bahkan dalam hadis disebutkan ibu-ibu, dalam hadis disebutkan kalau ada seorang perempuan meninggal atau seorang istri meninggal, kemudian suaminya bersaksi, apa kata suaminya? Aku ridho, aku senang kepada istriku yang meninggal ini. Apa kata Rasulullah? Surga, pintu surga langsung dibukakan oleh Allah. Nah ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu meninggal duluan. Jadi kalau ibu-ibu meninggal, suaminya itu di hatinya, aku ridho dengan istriku ini, aku senang dengan istriku. Langsung kata Rasulullah, pintu surga itu dibuka oleh Allah. Jadi silahkan ibu mau masuk kemana, surga yang dipilih. Nah ini keutamaannya, kalau sudah dapat ridho dari suami. Nah makanya buatlah suami kita itu bahagia. Cari jalan jangan sampai kita ini menyakiti hati suami. Karena di pintu neraka Rasulullah itu melihat banyak perempuan, sebabnya itu menyakiti hati suami. Nah itu ibu-ibu bapak. Jadi seperti apapun, kalau sudah ibu-ibu menikah dengan seorang suami, diterima nikahnya ibu, nah itu semua hak itu jatuh kepada suami. Apapun hak kewajiban itu kepada suami. Bahkan kata para ulama, jika ada hak orang tua dan hak suami, mana yang lebih didahulukan? Haknya seorang suami. Nah, itu kalau ada perintah orang tua,
perintah suami, maka yang didahulukan adalah perintah suami. Sebagaimana dulu ada cerita nih, ceritanya khusus ibu-ibu biar bisa diambil pelajaran. Ada cerita di zaman sahabat Rasulullah, ini ibu-ibu, ada dulu seorang perempuan yang solehah, perempuan yang sangat taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Sahabat perempuan ini punya suami seorang prajurit perang Rasulullah. Nah, jadi dia ini, perempuan ini punya suami, suaminya ini sering berperang bersama Rasulullah SAW. Suatu hari suaminya ini pergi berangkat perang bersama Rasulullah, dan suaminya titip pesan kepada istrinya. Apa pesan istri suaminya? Wahai istriku, jangan keluar rumah sampai aku datang dari perang. Nah, ini pesan istri suaminya kepada istrinya. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari ketiga berlalu. Kemudian di hari keempat ada utusan daripada ayah istrinya ini mengetuk pintu. Ternyata ada kabar bahwasanya ayah dari perempuan ini sedang sakit. Sakitnya sakit keras dan minta untuk dijenguk. Nah, ini ibu-ibu. Jadi ayah daripada perempuan yang ditinggalkan oleh suami tadi sakit keras. Ya, sakit keras. Permintaan dari keluarganya supaya perempuan ini keluar rumah untuk menjenguk ayahnya yang sakit keras. Tapi apa jawaban perempuan yang salihah ini? Mohon maaf, aku tidak akan keluar karena belum mendapat izin dari suamiku. Nah, ini jawaban istri perempuan tadi. Padahal yang sakit ini ayahnya, sakit keras sudah ayahnya. Dia tidak berani keluar. Kenapa tidak berani keluar? Karena tidak ada izin dari suaminya. Suaminya pergi perang, belum datang. Kemudian hari berikutnya datang lagi utusan dari ayahnya. Apa kabarnya? Ayahmu sudah hampir meninggal dunia, wahai perempuan. Apa jawaban perempuan tadi? Sama dengan hari yang sebelumnya. Aku tidak akan keluar dari rumahku karena aku belum mendapat izin dari suamiku. Hari berikutnya datang lagi utusan dari ayah yang sedang sakit tadi. Hari ketiga ini utusan tadi memberitahu kepada perempuan yang ditinggal suaminya tadi bahwa hari ini ayahmu sudah meninggal dunia. Nah, begitu sedih perempuan ini, kenapa ayahnya meninggal dunia. Tapi tetap karena dia perempuan salihah, taat kepada suaminya, dia tetap menjawab kepada utusan tadi, aku tidak akan keluar rumah karena belum mendapat izin dari suamiku. Masya Allah, luar biasa. Kejadian yang seperti ini sampai diajukan ke Rasulullah. Jadi orang-orang heran, bagaimana posisi perempuan ini? Apakah dia ini durhaka kepada ayahnya, ataukah dia taat kepada suaminya? Nah, jadi ada seorang sahabat yang mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Diajukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di satu kampung, satu tempat ada seorang perempuan. Yang perempuan ini tidak mau menjenguk ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia, wahai Rasulullah, karena dia belum mendapat izin keluar rumah dari suaminya yang berperang. Yang diajukan kepada Rasulullah. Ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah? Jawaban Rasulullah menakjubkan luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai sahabat, aku telah mendapat wahyu daripada Allah bahwasanya dosa-dosa ayah perempuan tadi telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat siapa? Berkat perempuan tadi berbakti kepada suaminya. Berkat perempuan tadi tidak berani keluar rumah karena belum mendapat izin suaminya. Nah, ini bapak ibu-ibu, seorang yang ayah tadi diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena berkat taatnya perempuan tadi kepada suaminya. Dia tidak berani melangkahkan kaki dari rumahnya karena belum dapat izin keluar rumah dari suaminya yang belum pulang ke rumahnya.
Yaitu itu ibu-ibu. Ya, semua kita ibu-ibunya yang punya istri, yang punya suami, itu ketaatan surga ibu-ibu ada pada suami. Kemudian Rasulullah SAW di peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, inti dari peringatan Isra Mi'raj adalah beliau menerima perintah sholat lima waktu. Nah, ini ibu-ibu bapak. Kalau direntet peristiwanya banyak, kejadian ini, kejadian itu. Tetapi yang paling penting, intisari dari Rasulullah di Isra Mi'raj kan adalah beliau menerima perintah langsung dari Allah, yakni perintah melaksanakan sholat lima waktu. Makanya kata para ulama, sholat lima waktu sangat penting dalam agama. Kalau perintah yang lain seperti puasa, itu lewat malaikat Jibril wahyunya, zakat. Sementara sholat lima waktu itu langsung diambil oleh Rasulullah bertemu dengan Allah. Makanya sangat penting dalam agama. Bahkan disebutkan dalam hadis yang kita sebut di awal tadi, kata Rasulullah, as-salatu ibaduddin. Nah, ini kata Rasulullah. Sholat itu kata Rasulullah adalah tiangnya agama. Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak, sholat lima waktu itu adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Kita bisa bayangkan kalau rumah satu bangunan tidak ada tiang, pasti akan runtuh, tidak ibu-ibu bapak, pasti runtuh. Kalau bangunan tidak ada jendelanya, bangunan tidak ada pintunya, masih bisa berdiri. Cuma kalau bangunan tidak ada tiangnya, pasti akan runtuh. Nah, begitu juga dengan agama kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita, ahli sedekah orangnya, puasa sunnah, cuma sholat lima waktu tidak dikerjakan, maka ibadahnya, amal yang lainnya itu sia-sia. Makanya hati-hati ibu-ibu, jangan pernah melalaikan, meninggalkan sholat lima waktu. Nah, ini adalah amal yang menjadi fondasi tiang agama seseorang. Percuma nanti ada hadis yang kita bacakan di sini. Percuma sholatnya, puasanya, zakatnya, tidak amalnya tidak terima oleh Allah, tidak diangkat oleh Allah. Kenapa? Kalau sholat lima waktu tidak dipenuhi. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu peringatan Isra Mi'raj ini kembali mengingatkan kita dengan pentingnya melaksanakan sholat lima waktu. Kita yang sudah melaksanakan sholat lima waktu, alhamdulillah, kita perbaiki lagi. Mungkin masih di rumah, usahakan di masjid. Yang masih sering-sering telat, usahakan di awal waktu. Adapun yang berbahaya itu ibu-ibu yang tidak mengerjakan sholat lima waktu. Ini sangat besar siksaannya, sangat besar azabnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira sholat lima waktu itu meninggalkan kelima-limanya, enggak ibu-ibu bapak. Satu saja ditinggalkan. Kan dari sholat itu ada lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu aja kita meninggalkan, dosanya sangat besar. Ini kita bacakan satu kitab yang membahas tentang keutamaan dan juga adab bagi orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Untuk apa kita bacakan ini? Untuk menguatkan kita kembali. Nah, kita yang mungkin masih sering melalaikan sholat di akhir waktu, mungkin dengan mendengar ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjaga sholat lima waktu. Nah, karena manusia itu kata para ulama, imannya itu turun naik. Kadang-kadang kalau iman kita lagi kuat, ya kita rajin ibadah. Karena pas iman kita ini luntur atau rendah, itu malas berbuat ibadah. Salah satu caranya biar menaikkan iman kembali kuat adalah mendengarkan keutamaan ibadah dan ancaman berbuat maksiat kepada Allah. Wa fi hadisin tawil, ini disebutkan dalam hadis
bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, suatu saat itu malaikat Jibril itu pernah turun langsung menemui kepada Rasulullah. Wa qala ya Muhammad, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan kepada Rasulullah, ya la yataqabbalullahu min tarikus shalah shaumahu wa sadaqatahu wa hajjahu wa la amalahu wa zakatahu. Nah, ini yang mengatakan malaikat Jibril langsung mengatakan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan hadis ini bisa membuat kita sadar, membuat kita kembali mengingat perintah sholat 5 waktu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah tidak akan menerima minta sholat dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, shaumahu, puasanya, wala sadaqatahu, sedekahnya, wala hajjahu, hajinya, wala amalahu, amal ibadahnya, wala zakatahu, dan zakatnya. Nah, itu tidak diterima oleh Allah. Tariku sholah yanzilu alaihi kulla yawmin wa lailatin alfu la'natin. Nah, ini kata malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah supaya disampaikan ke umatnya Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholat, yanzilu alaihi kulla yawmin, turun kepada orang tersebut alfu la'natin, setiap hari, setiap malamnya 1000 laknat. Nah, ini ibu bapak, makanya hati-hati. Yang turun kepada orang tersebut 1000 macam laknat yang turun. Satu saja turun laknat kepada seorang itu tidak akan berkah hidupnya, tidak akan berkah umurnya, tidak akan berkah pekerjaannya. Nah, ini 1000 laknat yang turun. Setiap hari, setiap malam dia meninggalkan sholat, turun 1000 laknat dari Allah. Nanti malam tidak, maghrib tidak sholat, turun lagi 1000 laknat. Subuh tidak sholat, turun 1000 laknat. Nah, makanya kalau ingin kehidupan kita ini tenang, barokah, jangan tinggalkan sholat. Wa innal malaikata yu'una min fawqis sab'a samawat. Dan malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi itu semua melaknat kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu ibu bapak. Bagaimana pekerjaannya mau barokah, kehidupannya mau beruntung, kehidupannya mau tenang, kalau setiap hari turun 1000 laknat. Malaikat langit, 7 langit melaknat, malaikat yang ada di semua lapisan langit dan lapisan bumi melaknat kepada orang tersebut. Makanya kata para ulama, ya, kalau ada orang yang jelas-jelas terang-terangan meninggalkan sholat, itu kita jauhi saja. Ini orang terang-terangan kita ajak sholat, nggak mau, jauhi. Kenapa? Alasannya takut kita kena imbasnya, bahasa Indonesia, bahasanya. Jadi pas Allah menurunkan laknat kepada orang tersebut, kita juga kena. Nah, itu bahayanya. Orang meninggalkan sholat ini ada 2 macam kata para ulama. Kata Syekh Nawawi, yang mengatakan adalah Syekh Nawawi, modelnya 2 macam. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini banyak dengan orang-orang awam, malas sholat, akhirnya habis waktu subuh. Sudah azan, kedengaran nih azan subuh, malas bangun, ambil selimut tidur lagi, akhirnya habis waktu subuh. Nah, ini malas. Orang seperti ini kata Pak Syekh Nawawi masih dianggap orang Islam, walaupun dia meninggalkan sholat, masih dianggap orang Islam. Karena apa? Karena masih menganggap sholat itu wajib dalam hatinya. Cuma dia malas saja, malas. Dia anggapnya dia tahu itu dosa besar, tahu. Nah, orang ini belum mendapatkan hidayah taufik Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing dia. Ya, dengan kita bacakan seperti ini siksa-siksaan, yang mudah-mudahan dia sadar, ya, dengan sholat 5 waktu. Nah, yang itu golongan pertama, orang-orang awam biasanya sudah tahu waktu maghrib sampai masih nonton TV, sudah tahu azan isya berkumandang masih nonton TV, akhirnya ketiduran lepas sholat isya-nya. Nah, cuma dia masih sadar sholat itu wajib bagi dirinya dan dia sadar melakukan dosa kepada Allah. Nah, ini hukumnya dia melaksanakan dosa besar. Nah, cuma masih dianggap orang Islam. Ada kelompok yang kedua, ini parah kata Imam Nawawi.
Yang kedua ini parah. Sudah sholat tidak mau, tidak menganggap sholat itu hukumnya wajib. Nah, ini parah ibu-ibu bapak. Kalau ada ketemu orang seperti ini, hindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang seperti ini. Dia meninggalkan sholat, tapi di hatinya mengatakan sholat itu tidak wajib bagi dirinya. Nah ini banyak, mungkin di sini tidak ada, di luar sana banyak seperti ini. Ngapain sholat katanya? Aku ini kada wajib lagi sholat. Nah, terucap kalimat seperti itu, nah ini bisa menyebabkan murtad, riddah, keluar dari Islam. Kenapa? Karena sholat itu jelas-jelas wajib. Ada orang yang meyakini sholat tidak wajib lagi bagi dirinya, maka hukumnya adalah keluar dari Islam. Ini double ya, dosa besar juga, hati-hati bisa keluar dari Islam. Kan di tempat di sini mungkin tidak ada, tempat lain tuh banyak. Apa yang sholat? Ya? Ada yang sholatnya seumur hidup sekali aja sholatnya, sekali aja sholat katanya. Ada apa? Seumur hidup kada sholat lagi. Ada juga sholatnya itu hanya dengan ingat juga ada. Mungkin di sini tidak ada, yang mudah tidak ada. Sampai waktu azan ingat aja, oh di sholat katanya. Padahal jelas Rasulullah itu sholat dengan gerakan. Kan Nabi itu sholat, beliau itu ruku, ada sujud, ada iktidal. Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah berarti Rasulullah itu ada gerakan dalam sholat. Nah ada orang-orang yang sholat cuma ingat, nah tidak tahu siapa orangnya. Mudah-mudahan kalau ada seperti ini jangan diikuti ya. Pas azan dia cuma ingat sudah sholat kata dia. Ini ada sebagian pendapat seperti itu. Ini masalah sholat ibu-ibu bapak. Jadi ada dua golongan. Golongan kedua ini dia meninggalkan sholat dan mengatakan sholat itu tidak wajib lagi bagi dirinya. Yang seperti ini hati-hati ibu-ibu bapak, bisa membuat orang itu keluar dari agama Islam. Nah, ini sholatnya sangat penting. Kemudian kata Rasulullah SAW yang terakhir, orang yang menjaga sholat 5 waktu, nah itu akan mendapatkan 5 keutamaan. Nah ini ibu-ibu bapak. Mudah-mudahan kita setelah mendengar hadis ini timbul kembali semangat kita. Yang sholatnya sering lalai di akhir waktu, misalnya kalau sholat subuh itu mau timbul matahari baru sholat, kalau sholat maghrib itu mau habis maghrib mau isya baru sholat. Adapun orang yang menjaga waktu-waktu sholat 5 waktu, tepat sholatnya jamaah dia di awal waktu, itu mendapatkan 5 keutamaan. Nah, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pengarang kitab ini. Apa 5 keutamaan tersebut? Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Allah angkat kesempitan, kesusahan dalam hidupnya. Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak yang rajin sholat di awal waktu, menjaga waktu 5 waktu sholat, itu Allah akan mengangkat kesempitan dalam kehidupannya. Nah itu mungkin ibu-ibu bapak merasakan, kalau yang sering menjaga sholat 5 waktu itu akan terasa dalam hidupnya itu lebih ringan ya, walaupun gajinya kecil, cuma hatinya tenang yang dirasakan. Walaupun kehidupannya rumahnya biasa kecil, cuma hatinya tenangnya, tentramnya luar biasa. Nah ini kalau sudah Allah angkat kesempitan dalam hidupnya. Nah ini yang pertama yang didapatkan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, yarfa'u azabal kubur. Allah angkat azab kubur. Nah ini kata ulama, ini nomor 2. Jadi azab kubur itu luar biasa ibu-ibu bapak-bapak, sangat seram pedihnya. Cuma itu diangkat, diringankan bagi orang yang menjaga, memperhatikan sholat 5 waktu. Yang seterusnya, yu'tihi kitabahu biyaminih, diberikan kitab amal nanti dengan sebelah kanan. Jadi kalau diberi kitab sebelah kiri, alamat masuk dalam neraka. Jadi orang yang menjaga sholat itu diberikan kitab amal kebaikannya sebelah kanan. Wa yamuru ala sirat kalbarki. Kemudian juga nanti dia melewati jembatan siratal mustaqim seperti barak kilat cepatnya. Itu ibu-ibu bapak-bapak.
Jembatan siratal mustaqim itu ada yang mengatakan tergantung amal kita jalannya itu, ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya itu lambat, ratusan tahun baru sampai. Tergantung amalnya. Ada yang jalannya itu merangkak, itu di atas jembatan siratal mustaqim, jatuh ke bawahnya neraka. Nah, jadi ada orang yang bisa melewati jembatan tersebut seperti kilat. Kilat itu sekejap mata udah sampai ke ujung jembatan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjaga, memperhatikan sholat 5 waktu. Azan berkumandang, udah tinggalkan semua pekerjaannya, siap-siap melaksanakan sholat. Walaupun mungkin kalau seandainya pun tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu, niat dia mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau mungkin ada uzur, jangan sampai mengeluarkan sholat dari waktunya. Kemudian yang terakhir yang didapatkan bagi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu adalah yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini yang paling besar, masuk surga Allah tanpa dihisab, tanpa diperiksa lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari semakin panas. Oh, 15 sudah lewat 12. Nah, sebentar lagi waktu zuhur, mungkin semakin panas, matahari semakin tinggi. Jadi mudah-mudahan kita berharap panas yang seperti ini nanti diganti oleh Allah dengan ketenangan dan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan terakhir, Al-Fakir di sini selaku penceramah minta doanya, senantiasa doakan kami mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam dakwah menyebarkan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah alaihi wasallam. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.